Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 81. Ini adalah jenis perasaan yang fantastis, dan pria kecil itu cepat dan gesit. Dengan gerakan sekecil apapun, dan kekuatan ledakan akan tercipta, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbang ke langit. 3. Jalan surgawi, yang tampak seperti gunung berapi melonjak dengan energi esensi. Magma, terus-menerus mengalir ke bawah ke dalam tubuh si kecil, mengisi seluruh tubuhnya dengan vitalitas yang konstan dan terus-menerus menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya. Jeritan binatang bergema, dan makhluk besar muncul di pegunungan ini. Panjangnya lebih dari 30 meter, dan bulu peraknya bersinar seperti sutra saat sepasang tanduk kilin tumbuh di atas kepalanya. Matanya sebesar mangkuk besar, dan pupilnya yang berwarna merah darah dengan dingin menatap ke arah ini. Tubuhnya berbentuk seperti harimau putih, tetapi memiliki sepasang tanduk kilin yang tumbuh di kepalanya. Lebih dari 10 paku tulang menonjol di punggungnya, dan tombak pertempuran panjang Zhang ini berkilau dengan kilau seputih salju. Ini adalah binatang buas asli yang memahami makna misterius di balik simbol. Itu menduduki daerah ini di dalam pegunungan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak burung ganas dan binatang buas yang harus dibunuhnya untuk mengamankan posisinya sebagai raja tirani. Ia dikejutkan oleh suara-suara yang sangat besar, dan ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyinggung kesuciannya, oleh karena itu, ia datang untuk membantainya. Jika ini adalah masa lalu, si kecil akan memilih untuk melarikan diri untuk segera melarikan diri, namun saat ini, dia tidak takut sama sekali. Dia dengan tenang berdiri di atas batu saat dia membersihkan dan dengan tenang menyaksikannya dengan matanya yang besar. Niat membunuh binatang buas ini melonjak pada awalnya, tetapi setelah konfrontasi singkat, tiba-tiba mengeluarkan lolongan sebelum berbalik dan melarikan diri. Sebuah pukulan cakarnya menghancurkan batu besar lebih dari 10.000 jin di bawahnya menjadi bubuk halus. Setelah itu, ia melompat saat cahaya multiwarna beredar di seluruh tubuhnya, seolah-olah naga tanpa tanduk perak sedang melakukan perjalanan melalui daerah pegunungan. Hatinya penuh amarah, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya putih, meratakan seluruh hutan saat tubuh peraknya menghilang ke jantung pegunungan. Di kejauhan yang kosong, ada beberapa bintik hitam yang dengan cepat bergegas. Beberapa burung galak muncul yang berkedip-kedip dengan simbol di sekujur tubuh mereka. Mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan saat aura kuat mereka menindas segalanya, mengejutkan puluhan ribu binatang hingga gemetar, mereka semua sangat menakutkan. Niat membunuh mereka melonjak, dan siap untuk menukik kapan saja. Pria kecil itu mengangkat kepalanya dan dua sinar cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya saat bagian bawah pupilnya menghasilkan dua simbol yang menindas. Burung-burung ganas itu mengeluarkan teriakan panjang, dan langsung mengepakkan sayapnya sebelum menyerbu ke tepi awan. Mereka terkejut dan marah, tetapi mereka merasa lebih takut. Mereka hanya tinggal sebentar, dan segera setelah itu, mereka dengan cepat terbang menuju cakrawala sebelum menghilang. Di dalam pegunungan terdekat, bahkan keberadaan terkuat di puncak rantai makanan tidak menantang si kecil, dan semua meringkuk ketakutan. Shi Hao tidak pernah melakukan gerakan apapun, namun dia mengejutkan raja-raja gunung yang kejam hingga mundur. Dia duduk bersila, dan dengan tenang memahami sensasi alam bagian surgawi. Saat dia tenggelam di dalam, magma menggelegak, menenggelamkannya di dalam. Kabut misterius mulai naik di tempat dia duduk. Si kecil hanya berhenti setelah seharian penuh. Dia berdiri dan menghadapi cahaya matahari terbit. Dia menghirup cahaya ilahi. Dia akhirnya merasa bahwa kultivasinya telah sepenuhnya terkonsolidasi. 3 kawah gunung berapi terkumpul di dalam, dan perlahan-lahan menghilang saat dia mengambil langkah besar menuju desa batu. Wow,
si kecil kembali dan dia benar-benar memburu seekor macan tutul naga banjir. Anak-anak semua melepaskan keterkejutan mereka ketika lelaki kecil itu membawa binatang buas besar sepanjang lebih dari 10 meter. Itu memiliki tubuh macan tutul, tetapi memiliki kepala naga banjir yang menakutkan. Meskipun sudah mati, itu masih memancarkan kekuatan ganasnya. "Nak, apakah kamu membuat terobosan?" Ketua terkejut. Kalau tidak, naga banjir ini tidak mungkin dibunuh dengan mudah, karena sangat kuat. Si kecil yang bisa membawanya kembali dengan mudah sudah cukup untuk menggambarkan hal ini. Shi Hao kecil mengangguk dengan matanya yang jernih dan sangat murni. Dalam cahaya matahari terbit, tubuh kecilnya berkilau cemerlang. Dia membuat orang-orang merasa sangat tersentuh, karena dia hanya seorang anak kecil, namun secara tak terduga adalah seorang ahli dari alam Heavenly Passage. Banyak orang mengalami kesulitan melangkah ke alam ini sepanjang hidup mereka, namun selama beberapa tahun yang singkat ini, dia dengan cepat mencapai ketinggian ini. Bahkan ketika menggunakan mata yang paling keras untuk menilainya, seseorang masih akan menghela nafas dengan takjub. "Pria kecil, apakah kamu sudah memahaminya? Bisakah kamu mengalahkan kelompok bandit ganas itu?" Sekelompok anak berlari dari tepi danau dan mengelilinginya. Mereka semua mengepalkan tangan kecil mereka saat harapan bersinar di mata mereka. Luka-luka yang diderita oleh sesepuh yang dicambuk dan dikirim terbang, serta bekas luka di wajah ayah mereka masih ada. Penghinaan semacam ini benar-benar membuat orang sedih dan marah, dan sulit untuk ditekan. Lebih jauh lagi, kelangsungan hidup penduduk desa telah menjadi masalah, dan mereka semua mungkin akan mati di bawah pembunuhan bandit yang kejam tanpa ampun. "Aku akan mencoba yang terbaik, tidak perlu takut pada mereka." Shi Hao kecil memiliki bulu listrik yang berkedip di matanya. 2 hari kemudian, gemuruh bergema dari cakrawala, dan sekelompok orang berkuda menuju. Mereka semua adalah binatang buas dan ganas dengan sisik padat di mana-mana. Meskipun hanya ada sekitar 10 dari mereka, mereka sama kuatnya dengan banjir. Mereka membawa aura panik saat mereka melemparkan diri. Mereka belum mencapai tenggat waktu, namun bandit ini memutuskan untuk muncul lebih awal. Niat membunuh mereka melonjak, dan binatang buas yang sangat besar itu memamerkan taring mereka saat mereka melebarkan mulut berdarah mereka. Tanduk mereka tebal dan hitam pekat, membuat mereka tampak sangat menyeramkan. Hanya sebagian kecil dari bandit ganas yang datang, dan kelompok mereka tidak termasuk kekuatan utama atau roh penjaga itu. Meski begitu, aura iblis mereka masih melonjak, menyebabkan suasana di sekitar desa batu langsung terasa dingin. "Kalian orang pedesaan, apakah kalian siap?" Di atas binatang buas, seorang laki-laki yang mengenakan baju besi bersisik hitam bertanya sambil menunjuk penduduk desa dengan cambuk di tangan kanannya. Penduduk desa tidak menanggapi saat mereka menatapnya. "Apakah kalian bisu? Kenapa kamu tidak bicara? Hanya ada 2 hari tersisa sampai batas waktu. Jika kalian masih belum memiliki emas hitam, saya pikir tidak perlu menunggu 2 hari lagi." Aura kejam pemimpin ini sangat parah. Ketika dia berbicara, bahkan matanya berdiri tegak. Ada lebih sedikit orang di sini. Apakah kalian benar-benar melarikan diri?" Saat pemimpin lain berbicara, wajahnya tenggelam. Matanya mulai memancarkan lebih dingin saat dia berkata, "Tanpa izin kami, kalian benar-benar berani melarikan diri. Apakah Anda benar-benar tidak mengerti hidup dan mati? Apakah Anda berpikir bahwa dengan melakukan itu, mereka benar-benar dapat bertahan hidup?" Di antara bandit-bandit ganas ini, beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak saat mereka memperlihatkan gigi putihnya yang lebat. Mereka tanpa ampun duduk di atas mastif besar mereka yang tingginya setidaknya 2 hingga 3 meter dan panjang 5 hingga 6 meter. Tunggangan itu memiliki gigi seperti anjing yang seperti belati seputih salju, dan mereka sangat menakutkan.
Jenis mastif yang tumbuh di gurun besar ini ganas dan tajam, dan mereka memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa bahkan jika penduduk desa meninggalkan desa, masih sulit bagi mereka untuk benar-benar melarikan diri. Jika kita menangkap mereka kembali, aku ingin kalian memahami dengan jelas arti dari mati daripada hidup. Salah satu pemimpin membuka mulutnya lebar-lebar, mengirimkan rasa dingin yang menusuk tulang ke punggung penduduk desa. Tiba-tiba, para bandit ganas itu menemukan keberadaan unicorn. Mata mereka segera memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan dan memperlihatkan ekspresi terkejut mereka yang menyenangkan. Ini adalah mutasi dari kuda bersisik, seekor unicorn. Mereka kuat dan kokoh, dan seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih keperakan. Mereka dapat melakukan perjalanan 10.000 li dalam sehari, jadi mereka adalah tunggangan yang sangat cepat. Ada lebih dari satu. Sebenarnya ada begitu banyak. Terakhir kali, semua unicorn disembunyikan di hutan terdekat, jadi mereka tidak menemukannya. Namun kali ini, mereka tertangkap basah, dan para bandit ganas itu menyipitkan mata mereka dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Jenis binatang buas ini bukanlah yang terkuat, tetapi mereka unggul dalam kecepatan dan sangat langka. Jika mereka mengendarai unicorn, di masa depan, mereka akan benar-benar seperti angin dan melakukan perjalanan lebih cepat. Mereka akan bisa bergerak tanpa hambatan di gurun besar yang tak terbatas ini, menyapu semua yang ada di depan mata mereka. Mereka ditunggangi oleh anak-anak. Apakah mereka bersiap untuk melarikan diri? Salah satu pemimpin menatap dengan dingin sebelum melihat ke arah sekelompok orang dewasa di desa. Katakan pada mereka untuk datang dan menawarkan unicorn mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang menanggapi saat laki-laki berbadan sehat di pintu masuk desa menatapnya dengan acuh tak acuh. Kamu orang pedesaan yang kejam, apakah kalian bisu? Apakah Anda tidak mendengar saya? Beritahu anak-anak itu untuk memimpin unicorn dan mempersembahkannya kepada kami. Kalau tidak, aku akan membantai desamu sekarang juga. Pemimpin lain yang mengenakan baju besi hitam di seluruh mengancam dengan tatapan menakutkan yang tampak seperti belati. Dia mendesak binatang buas itu untuk berjalan maju dan melambaikan cambuk kuda di tangannya, menyerang Si Linghu, Shi Feijiao, dan yang lainnya. Terakhir kali, justru dia yang membuat luka yang sangat besar di wajah para pria itu, menyebabkan mereka mengeluarkan sedikit darah. Kali ini, dia masih kejam dan tidak masuk akal, dan langsung datang dan mencambuk mereka dengan aura kejamnya yang menakutkan. Peng! Pria kecil itu berjalan ke depan dan meraih cambuk kuda dengan tangan kosong, menghalangi mereka. Pemimpin ini kagum. Dia yang paling jelas tentang seberapa kuat Whiplash-nya, jadi dia terkejut ketika anak itu meraihnya dengan satu tangan. Dia dengan lembut menjentikkan pergelangan tangannya, dan simbol mulai menyebar di sepanjang cambuk saat itu memanjang ke depan. Namun, ketika mereka bertemu dengan telapak tangan si kecil, mereka semua langsung padam. Anak kecil, kamu agak aneh. Dia kaget dan langsung menghentakkan kakinya dengan marah untuk menginjak wajah si kecil. Seberkas cahaya melintas di mata besar pria kecil itu, dan dia bahkan lebih cepat darinya. Dia meraih kaki itu dan menggunakan sedikit kekuatan untuk langsung melepaskannya dari tunggangannya. Tubuhnya dengan keras membuat gerakan berputar, segera menghancurkan tubuhnya ke tanah. Pemimpin itu berteriak dengan sedih. Debu dan asap membubung saat kepala dan wajahnya bersentuhan dengan permukaan tanah. Mulut dan hidungnya menyemburkan darah, dan mulutnya secara khusus berubah menjadi area daging yang hancur. Dia memiliki kurang dari 10 atau lebih gigi di dalam mulutnya. Peristiwa tak terduga ini sungguh mencengangkan. Para bandit ganas itu tidak menyangka bahwa desa yang tampak lemah ini benar-benar memiliki seseorang yang berani menentang mereka. Terlebih lagi, itu adalah seorang anak yang membuat mereka bodoh untuk sesaat.
Pemimpin itu ketakutan dan khawatir ketika seluruh tubuhnya mulai bersinar. Simbol terjalin untuk berjuang bebas, namun, di bawah kendali kekuatan dewa si kecil, perjuangannya sia-sia. Pergelangan kakinya dicengkeram oleh tangan kecil itu seolah-olah diikat oleh besi kaki, dan praktis akan patah. Pria kecil itu mengayunkannya ke atas seolah-olah dia sedang melambaikan orang-orangan sawah, dan dengan kasar membantingnya ke tanah lagi. Peu! Suara hancurnya daging terdengar, dan pemimpin ini mulai berteriak celaka lagi. Kali ini, dia terbentur batu besar, dan seluruh tubuhnya retak saat tubuhnya menjadi patah. Si kecil bertingkah seperti dia sedang membuang seekor anjing mati, dan melemparkannya ke pintu masuk desa. Shi Linghu berjalan ke depan, melangkah ke dadanya dengan satu kaki dan berkata, "Bukankah kalian sombong beberapa saat yang lalu? Kamu berani mencambuk dan mencambuk wajah sesepuh kita. Aku sudah tahan denganmu untuk waktu yang lama sekarang." Sekelompok tetua semuanya berkumpul dan dengan liar menginjak-injak dengan kaki besar mereka. Ah! Peu! Wajah pemimpin ini berubah bentuk di tempat, dan diinjak-injak menjadi semangka busuk. Semuanya terjadi secara instan. Kelompok bandit ganas tercengang karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Terakhir kali, penduduk desa itu lemah seperti domba dan tidak berani membalas. Namun hari ini, bagaimana mungkin seorang anak kecil menjadi sekejam ini? Kelompok pria dewasa itu menjadi gila. Bunuh dia! Pemimpin lain buru-buru berteriak. Dia memerintahkan para bandit untuk mengambil tindakan saat mereka bersiap untuk membantai menuju pintu masuk desa. Kiang, suara Kiang terus terdengar saat sekelompok orang mengeluarkan senjata mereka sebelum maju ke depan untuk membantai desa batu. Si kecil berteriak keras dan memukul ke arah orang-orang yang menyerbu di garis depan. Simbol dilepaskan, membuat telapak tangannya muncul sebesar batu giling tiba-tiba. Suara peng-peng bergema keluar berturut-turut, dan bandit-bandit ganas itu terbang satu persatu saat mereka semua dipukul terbang. Ini adalah kekuatan ilahi yang menakjubkan yang mematahkan semua tulang mereka. Setelah mereka dipukul terbang, mereka mengalami kesulitan bahkan untuk berdiri, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Selain itu, ini hanya serangan yang dikirim oleh si kecil secara acak, dan meskipun dia tidak menaruh banyak kekuatan di belakangnya, itu masih menciptakan kekuatan membunuh yang begitu besar. Beberapa pemimpin yang tersisa semuanya dengan ringan berteriak. Telapak tangan mereka mulai bersinar, dan bulu-bulu yang tumbuh subur menyembur keluar, menerangi pintu masuk desa ke area kemegahan. Dia mengaktifkan simbol untuk memanfaatkan teknik api. Dulu ketika mereka biasa membakar, membunuh, dan menjarah, dia adalah salah satu kekuatan utama mereka yang bertugas membakar desa-desa. Dia mengubur beberapa orang di dalam lautan api ini, dan ini dilakukan dengan mengandalkan teknik api yang tepat ini. Namun hari ini, itu sama sekali tidak berguna melawan si kecil. Si kecil hanya mengulurkan telapak tangannya, mengisi udara dengan simbol, dengan mudah memadamkan api yang berkembang. Kemudian dengan suara peng, seolah-olah pemimpin itu telah dipukul dengan kekuatan gunung, dan dia terbang melintasi udara sejauh lebih dari 10 meter. Pipak, suara pipak terdengar dan, sebagian besar tulang di pemimpin ini telah pecah berkeping-keping, dan kemungkinan dia tidak akan pernah berdiri lagi. Bandit, bukankah kalian sebelumnya tirani yang tak tertahankan? Di mana kesombonganmu sekarang? Shi Feijiao dan yang lainnya maju dengan senjata berat di tangan mereka dan menabrak ke depan. Setiap serangan akan memercikkan darah. Orang-orang jahat yang terbaring di tanah ini, masing-masing dari mereka telah mengambil setidaknya 10 nyawa manusia. Biasanya, mereka kejam dan brutal. Sekarang, bagaimanapun, ketakutan membayangi mereka. Dengan mata menatap lebar, mereka mulai menangis minta ampun. Si kecil bergerak secepat kilat, dan dengan mudah menyerahkan bandit ganas ini. Namun,
Dia tahu pertempuran sebenarnya adalah dengan roh penjaga itu, dan skuadron kecil orang dan kuda ini tidak banyak berpengaruh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.